Ya, jumpa lagi ke channelnya Arsitek. Kali ini kita mau bahas perumahan subsidi yang kita udah renovasi, teman-teman. Jadi itu aslinya ada di sebelahnya ya. Jadi daripada kalian penisirin ya, penasaran, langsung aja subscribe dulu dan kita langsung mulai aja buat lihat dalamnya kayak gimana, guys. Ya, jadi ini dia renovasi rumah subsidi 2 lantai ya. Ini hitung bongkar total, teman-teman. Jadi ini penampakan dari fasad depannya. Ini udah 95%. Kita jalan nanti di samping sini tuh sebenarnya kita mau kasih keramik juga putih, dan kalau kalian pengen tahu aslinya tuh kayak di sana gitu ya. Jadi untuk aslinya itu kayak tadi, dan ini yang sudah kita transformasi mungkin renov total jadi 2 lantai kayak gitu. Nah, nanti untuk bagian fasadnya juga ini dominan warna putih, teman-teman. Nah, buat di area situ ini nanti kita mau bikin taman kering ya. Jadi taman keringnya ini mungkin pakai batu koral aja, terus kemudian nanti kita kasih tempat duduk gitu. Terus buat di sebelah sana itu ada planter box, dan kita akan kasih juga tanaman peneduh yang nggak merusak akar seperti kamboja ya. Kamboja Bali itu juga bagus banget buat bikin tampak bangunan. Nah, buat plafonnya ini kita pakai plafon PVC dan alurnya kita kasih ke sana, teman-teman, kayak gitu. Nah, ini dia nih tampaknya. Ini kita pakai keramik, guys. Jadi kita itu nyari yang porselen ya, cuman ketemunya adanya yang motifnya kecil-kecil kayak gini. Ya, ini juga memang salah satu keterbatasan kita ada di kota kecil. Jadi memang kalau cari barang memang agak repot ya, teman-teman. Oke, terus kita mau lanjut lagi buat di area terasnya. Dan ini kita pakai kusennya aluminium aja, dan daun pintunya ini kita pakai pintu jati, teman-teman, kayak gitu. Terus buat di sampingnya situ juga kita pakai conwood. Jadi di situ ada pintu ya, pintu kamuflase. Ini pakainya conwood. Jadi maaf ini nggak rapi karena ya ini kita karena pakai buat rumah sendiri, jadi kita pakai barang-barang sisa proyek ya, teman-teman. Terus kita kumpulin, terus kita acak-acak di situ. Oke, terus kemudian ini ada pintu buat akses pintu samping. Nah, di situ ada planter boxnya, terus kita udah siapin buat lampunya juga, teman-teman. Oke, terus kemudian lanjut lagi, kita mau masuk ke dalam nih ya. Nah, ini dia dalamnya, dan ini buat pintunya ini kita pakai engsel pivot, teman-teman. Jadi nggak ada engselnya di samping tuh ya. Jadi ini kita pakai engsel pivot karena kita pakainya pintu jati. Terus semua kusennya kita pakai daun aluminium ya, kusen dan pintu jendelanya gitu. Dan buat lantainya ini kita pakai keramik aja, ukuran 50-50 semuanya, karena nyari yang motif kayu itu cukup susah. Kalau dari kita udah pernah dijelasin di video sebelumnya. Kalau saya nggak mau pakai yang panjang-panjang itu ya, karena nanti jadi banyak nut kayak gitu. Nah, di sini ini untuk railing tangga sekaligus partisi kita pakai kisi-kisi aja dari holo. Jadi holonya itu sebenarnya ada rangkanya yang kita sembunyikan di dalam plafonnya.
kayak gitu. Dan nanti kedepannya ini akan jadi backdrop TV dan juga lemari di bawah tangga. Nah, untuk di sini ini juga nanti kita akan tutup juga teman-teman pakai interior ya. Jadi supaya si box meteran listriknya ini nanti nggak kelihatan. Sekaligus ini nanti rencananya buat naruh sandal dan juga buat naruh helm. Jadi ketika pas kita masuk itu bisa langsung naruhin barang di sebelah situ. Gitu ya. Terus kita langsung lanjut lagi. Buat di area tangga itu bawahnya nanti kita akan tutup kamuflase ya, pakai kisi-kisi. Terus kemudian di area sini, nah ini kan sebelumnya adalah dapur. Nah, kita ini bikin buat di bagian sana nih, bagian dalamnya. Di bagian dalam ini adalah nanti untuk jemuran sama laundry area. Kayak gitu. Ini sebelumnya kita pilih karena memang tanahnya masih kosong bagian situ. Dan untuk bagian dapurnya kita pindah ke bagian belakang sini. Dimana tadinya kan dapurnya ada di bagian samping situ ya tadi ya, yang ada jendelanya. Nah, buat kitchen setnya nih, ini masih belum kering, jadi kita masih pakai solatip. Dan ini kita nggak pakai meja dak ya teman-teman, jadi full meubilar teman-teman. Jadi ini kita pakai full meubilar, terus kemudian kita kasih homogeneous style 60 kali 120 yang motifnya kayu. Kayak gitu. Jadi ini nggak ada meja daknya ya teman-teman. Terus kemudian di situ ada nanti buat box kulkasnya. Terus kita kita langsung lanjut lagi. Nah, buat di area sini ini nanti kita akan bikin tempat makan yang mejanya itu bisa kita buka tutup gitu ya. Jadi nanti area makannya di area situ, terus dapurnya ada di area sini. Ini dapurnya kecilan aja karena memang hanya untuk keperluan, tidak yang makan besar gitu ya, hanya untuk sehari-hari kayak gitu. Nah, ini juga buat kompornya kita pakai kompor yang sebelumnya, yang kitchen set dari sebelumnya kita pindah ke kitchen set yang baru gitu. Nah, terus kemudian kita bakal lanjut lagi buat next ya. Di sini ada kamar mandi gitu. Nah, ini kamar mandinya udah jadi teman-teman dari konten kita yang sebelumnya di sidak proyek yang pertama. Ini kamar mandinya sudah jadi dan ini kecilan aja. Ini kita pakai ukuran kamar mandi existing, di atasnya ada exhaust fan dan di bawahnya pakai lantai keramik 30 kali 30 gitu. Nah, terus kemudian dindingnya pakai yang 30 kali 60, warnanya putih aja. Ya, sekali lagi balik lagi karena di Tegal itu memang agak susah cari motif keramiknya. Kita memang cari yang ya motif yang memang banyak di pasaran, tapi ketika dihasilkan juga lumayan bagus juga. Oke, terus kemudian kita bakal langsung lanjut lagi ya. Nah, ini nanti akan jadi meja makan yang bisa dibuka tutup kayak gini teman-teman. Nanti akan kita ibaratnya apa ya, dicantolin ke kusennya juga ya. Jadi nanti kita bisa nyantai-nyantai di sini, minum kopi, terus kita dapat udara dari sana. Nanti kita bisa kasih daun jendela di situ buat sirkulasi udaranya. Oke, terus langsung lanjut lagi. Nah, di area sini ini adalah nanti rencananya akan jadi tempat usahanya kita di sini gitu. Jadi si klien itu nggak perlu masuk ke dalam rumah, jadi itu ada pintu samping. Nah, nanti jadi klien bisa langsung masuk lewat samping aja gitu. Terus kemudian nanti di sini kita kasih meja resepsionis ya. Terus di situ ada meja-meja untuk kerjanya ada di sebelah sana. Terus di situ juga nanti akan kita bikinkan kabinet gitu. Terus kita langsung lanjut lagi di sampingnya sini. Nah, itu tadi teman-teman pintu yang kamuflase ya. Jadi itu pintunya dari besi holo, itu di kamuflase pakai tadi apa namanya, conwood. Terus di sini nanti rencananya kita juga bikin taman ala Jepangan ya. Nah, ini kalau kita buka, nah kayak gini teman-teman. Jadi inilah nanti langsung nyambungnya ke depan. Jadi kalau misalkan tuan rumahnya itu punya hajat, nggak perlu langsung masuk ya, kita punya akses samping. Ini lebarnya cuma 90 aja buat jalan sirkulasinya, space jalannya. Terus kemudian ini karena kita dapat hook, jadi kita jadiin taman aja. Nanti kedepannya pengen antara mau jadi taman Jepangan atau mau jadi kolam ikan
makan teman-teman. Juga enak ya buat di sini buat santai-santai. Oke, next kita lanjut lagi. Nah, kita mau langsung lanjut lagi nih. Oh iya, ini di sini juga. Nah, kita bisa lihat sendiri nih. Nah, jadi kan enak nih kalau ada misalkan klien ya mau datang gitu, terus tinggal lewat pintu samping aja. Ini masih agak susah ya teman-teman buat dibuka karena ini masih belum disetel sama tukangnya. Jadi ini masih agak keras buat dibukanya. Oke ya. Nah, oke, terus kemudian kita bakal lanjut lagi. Nah, ini bisa dibuka teman-teman. Nah, nanti rencananya itu nanti si klien ini datangnya dari samping kayak gitu. Nah, sekarang kita mau lihat-lihat nih. Nah, gitu. Nah, nanti untuk area sampingnya ini rencananya kita mau pasang kanopi ya. Kanopi sama plang juga. Nanti baru kita akses masuk ke dalam si ruangan office atau studio kita. Gitu. Terus kemudian kita langsung lanjut lagi. Nah, buat dapur ini kita deketin sama ruang kerja juga supaya kayak karyawan juga kan nggak perlu jauh-jauh ya. Kalau misalkan mau bikin kopi, mau bikin teh, itu kan langsung deket. Nah, untuk area tangga ini kita ada skylight teman-teman nih. Ini kita ada skylight di sana, jadi supaya area tangga ini nggak gelap. Lalu langsung kita lanjut lagi ke bagian dalamnya teman-teman. Jadi ini dia bagian dalamnya ya. Di bagian dalam sini ini ada 3 kamar, 1, 2, 3, yang paling ujung sana itu ada balkonnya. Terus kita bisa lihat tuh, ini sebelah sana itu belum ditutup karena nanti masih ada beberapa lampu yang belum kita pasang ya. Jadi ada salah satu sirkulasi untuk AC juga, makanya itu belum kita tutup. Gitu. Terus lanjut lagi buat di sini ini kita dapat living room yang cukup luas. Ya, ini lebarnya itu sekitar 3 meteran dan panjang kesananya lumayan ya. Mungkin sekitar 4 meteran ada kali. Terus di pojok sana ini ada kamar, di situ juga ada kamar yang kecil dan di sebelah depan sini ada kamar utamanya. Nah, terus kita langsung lanjut lagi yang bagian mana nih ya. Untuk lantainya juga sama, ini kita pakai keramik sama kayak yang bawah gitu. Terus kalian bisa lihat sendiri kalau misalkan pakai keramik pun sebenarnya nggak ada masalah ya, asal pemasangannya itu rapi kayak gitu. Nah, itu ada bagian sini, kita mau cek dulu. Nah, ini tembusnya tadi teman-teman ya, area si laundry tadi. Terus di sini ada kamar mandi, ini tone-nya masih sama, hitam sama putih kayak gitu. Terus kemudian kita mau cek dulu. Nah, itu dia, itu ada tempat sabunnya di situ dan nanti di situ ada shower dan juga ada toiletnya ya. Jadi untuk kamar mandi atas ini kita pakai sama juga, kita pakai kalau atas ini kita pakai granite tile 60 teman-teman buat lantainya. Sedangkan dinding kita pakai 60 kali 30 kayak gitu. Terus kemudian di kamar yang kecil, nah ini ada kamar kecil ukuran 2,5 kali 3 meter aja. Nah, ini kamar kecil kayak gini juga kalau misalkan nanti penataan interiornya bagus juga cukup teman-teman. Jadi untuk tadi kita ada jendelanya, jadi untuk penghawaan juga kita dapat semuanya ya. Nah, di situ ada stop kontak nantinya buat meja belajar ya. Ini karena ini dikhususkan nantinya untuk kamar anak yang memang kecil, jadi kita juga kasih tempat untuk meja belajarnya gitu. Terus kita langsung lanjut lagi ke kamar sini. Nah, buat di kamar sini ini ada balkonnya teman-teman ya. Ini ada kamar kedua dan ini dapatnya lumayan gede di situ. Kalau yang depan situ tadi itu nggak ada balkonnya teman-teman. Nah, buat di samping sini, kamar yang samping ini lebarnya mungkin sekitar 3 meter dan panjangnya mungkin sekitar 4 meter ya. Tapi ini adalah tanahnya serong guys, jadi ini nggak lurus kotak gitu, tapi ini agak serong trapesium gitu ya. Nah, di situ kita juga belum tutup karena yang sebelah sana itu belum ditutup ya dindingnya. Terus juga belum kita bikin saluran untuk AC-nya. Jadi untuk sirkulasi AC nanti kita bikin dulu. Nah, ini kenapa kita juga belum tutup gitu.
Terus kemudian, nah rencananya itu di bagian sini juga bednya nanti akan menghadap ke arah balkon ya, gitu. Nah di sini nanti kita rencana ada pintu sliding buat menuju ke arah balkoninya nih. Nah di sini nanti kita bikin sama kayak di depan, pakai plafon PVC ya teman-teman. Kita nanti bikin pakai plafon PVC sama bener-bener sama kayak depan supaya nanti jadi sebuah kesatuan kayak gitu. Nah, kita bisa lihat juga di sini kalau misalkan kita pakai keramik pun kalau pemasangannya rapi, hasilnya juga bagus-bagus aja ya. Jadi mau pakai keramik, mau pakai granit, asalkan pemasangannya rapi, juga sebenarnya nggak ada masalah nih ya. Jadi buat kalian misalkan nggak perlu takut budgetnya harus pakai granit terus ini nggak perlu ya gitu. Terus kita langsung lanjut lagi buat di kamar yang utama. Ini adalah kamar utamanya. Nah nanti posisinya itu di situ nanti kita akan bikin deket sama jendela ya. Kita akan bikin tempat duduk-duduk santai gitu. Nah ini rencananya sih akan disekat. Kalau misalkan gini. Kalau misalkan kalian itu pengen jadi 2 kamar, ini sebenarnya bisa nanti kita tinggal sekat aja terus nanti akan jadi kamar anak yang panjang atau mungkin bisa jadi ruang kerja kayak gitu ya. Nah, nanti pintunya bisa bikin lagi di sebelah situ kayak gitu. Tapi ini untuk sementara jadi bisa kita pakai untuk 1 kamar yang luas banget, guys. Jadi kalau kalian tadi di depan itu lihat jendela yang kecil, ini penampakan dari dalamnya itu kayak gini. Dan di situ nanti kita akan jadi tempat duduk supaya dapat view-nya keluar kayak gitu. Nah, ini kemungkinan view-nya akan kayak gini, guys. Gitu. Dan segini apakah terang? Ini terang-terang aja ya. Karena kita kebantu sama jendela tadi yang ada di bagian samping. Jadi untuk lebar berapa nih? Ini mungkin sekitar 5,5 ya. 5,5 atau mungkin 5 meter kali 3 meter atau mungkin sekitar 3,5-an ini. Oh, sorry, ini 4 kali 5 guys. Jadi ini ruangan 4 kali 5, jadi lebarnya itu 4 dan panjangnya itu 5 meter. Jadi lumayan besar banget untuk sebuah kamar utama. Dibandingin sama tadi kamar yang ada di samping sana. Kayak gitu, oke ya. Jadi mungkin segini dulu buat room tour ya, sidak proyek episode berapa ini? 3 atau 4. So kalau kalian suka rumah ini atau kalian mau bikin bangun rumah, bisa hubungin aja arsitek atau ke IG-nya kita. Langsung aja ke Arsitek Slawi. Oke, sampai ketemu di konten selanjutnya. Sampai jumpa.